Selamat datang di kelas tutorial Fisika Dasar 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rianto Saragi. Saya dari program studi Teknik Elektro. Dan di sini saya akan menjadi asisten tutorial Fisika Dasar 1 kurang lebih 1 semester ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep vektor. Kita ketahui dalam fisika dikenal dua macam besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Di mana besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki besar saja. Contoh seperti massa, waktu, suhu, panjang, luas, berat. Sedangkan besaran vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh seperti perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, medan magnet, medan listrik, dan medan gravitasi. Penulisan vektor. Yang pertama, ruas garis berarah dengan panjang tertentu dan dapat dinyatakan sebagai vektor A. Jika menyatakan ruas garis dari A ke B atau dari A menuju B, maka dituliskan sebagai vektor AB. Menggambar vektor dapat dilihat seperti gambar berikut. Digambarkan sebagai garis berarah. Panjang mewakili nilai atau besar dan arah panah mewakili arahnya. Seperti vektor V sama dengan 2 meter per sekon ke arah kanan, atau vektor V sama dengan 4 meter per sekon ke arah kanan. Vektor min A merupakan vektor dengan arah berkebalikan dengan nilai vektor A. Misal, pada gambar berikut, terdapat dua vektor. Pada gambar di atas merupakan vektor A, dan pada gambar di bawah merupakan nilai vektor min A. Terjadi perbedaan vektor A dan vektor min A karena berkebalikan atau beda arah. Selanjutnya, penjumlahan vektor secara grafis. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan 3 buah vektor dan juga dapat dihasilkan sebuah vektor baru yang dikenal dengan vektor resultan. Ada beberapa cara penjumlahan vektor, diantaranya dengan metode jajar genjang dan juga metode poligon. Untuk penyelesaian metode jajar genjang dapat dilakukan dengan meletakkan titik pangkal kedua vektor pada satu titik pangkal berikut. Bentuk jajar genjang dengan sisi jajar adalah vektor V dan vektor V. Tarik diagonal jajar genjang melalui pangkalnya, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, pengurangan vektor secara grafis. Pada pengurangan vektor, sama seperti pengurangan biasa saja, tapi dengan hanya memperhatikan nilai dan unsurnya saja. Misal vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Itu dapat dilihat seperti gambar berikut. Penjumlahan dan pengurangan vektor secara matematis. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yang pertama dapat kita buat dengan metode jajar genjang. Oke, untuk penjumlahan, perhatikan vektor U ditambah vektor V. Maka akar dari nilai mutlak kuadrat U ditambah nilai mutlak kuadrat V ditambah 2 nilai mutlak U dikali V cos Q. Dan untuk pengurangan sama saja. Dekomposisi vektor. Sebuah vektor dapat diurai menjadi komponen dalam sumbu X, Y, dan Z untuk bidang 3 dimensi. Dan untuk bidang 2 dimensi X, Y saja. Untuk Kx sama dengan vektor A dikali cos Q, dan vektor AY sama dengan vektor A dikali sin Q. Dan di sini mengapa vektor AX menggunakan cos dan mengapa vektor AY menggunakan sin dapat dilihat pada gambar berikut.
di mana pada vektor AX dia berada pada sumbu X sehingga menggunakan nilai cos, dan pada AY berada pada sumbu Y sehingga dia menggunakan nilai sin. Vektor satuan. Vektor yang besarnya 1 dan hanya menyatakan arah saja. Vektor satuan dalam arah X, Y, dan Z disimbolkan sebagai I topi, J topi, dan K topi. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Penjumlahan dan pengurangan komponen vektor. Misal diketahui vektor A sama dengan AX dan AY dan vektor B sama dengan BX dan BY. Maka penjumlahan dari vektor A dan B sama dengan vektor AX dijumlah vektor BX. Untuk penjumlahan vektor, maka dengan cara menyamakan unsur yang sama. Misalkan A ditambah B buka kurung X, A ditambah B tutup kurung Y. Sama seperti pengurangan juga. Perkalian vektor. Vektor X skalar atau arah tidak berubah, besar berubah. Yang pertama, perkalian dot. Perkalian skalar antara vektor output besaran skalar dengan rumus vektor A dot vektor B sama dengan nilai mutlak AB di cos Q. Untuk perkalian cross, perkalian vektor, maka rumus vektor A dot B sama dengan nilai mutlak A dikali B sin Q. Perkalian vektor menggunakan vektor satuan. Untuk perkalian dot dengan syarat jika memiliki unsur yang sama maka nilainya 1. Sedangkan untuk perkalian cross jika memiliki unsur yang sama maka nilainya 0. Misal untuk perkalian dot, I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K dengan hasilnya 1. Sedangkan jika berbeda unsur maka hasilnya 0. Misal jika A sama dengan IAX ditambah JAY ditambah KAZ dan B sama dengan IBX ditambah JBY ditambah KBZ. Maka untuk penjumlahan vektor dengan menyamakan unsur yang sama, kita lihat pada vektor A. Dia memiliki AX dan kita hubungkan dengan kita jumlahkan dengan BX, maka IAX ditambah IBX. Karena II hasilnya 1 maka tidak perlu dituliskan. Dan juga JAY dikali JBY, J kali J hasilnya 1 maka tidak perlu dituliskan. Dan KAZ dikali dot KBJ maka hasilnya 1 maka tidak perlu dituliskan. Maka A dot B hasilnya sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Selanjutnya untuk perkalian cross. Untuk perkalian cross berbeda dengan perkalian dot, di mana pada perkalian cross jika memiliki unsur yang sama maka hasilnya 0, dan jika tidak memiliki unsur yang sama memiliki nilai, baik nilai positif maupun negatif. Misal I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan hasilnya 0. Untuk perkalian cross kita lihat dapat menggunakan konsep seperti berikut. IJK seperti arah jarum jam. Maka misal I dikali J hasilnya positif K. I dikali K hasilnya positif J. I dikali K. Baik untuk perkalian cross menggunakan konsep arah jarum jam, maka dapat lihat seperti berikut. I dikali J hasilnya K. J dikali K hasilnya I. K dikali I hasilnya J, dan J dikali I hasilnya min K. I dikali K hasilnya min J, dan K dikali J hasilnya min I. Demikian
penjelasan tentang konsep vektor. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan.